Orang-orang yang beriman, yang beruntung adalah orang-orang yang memfokuskan waktu dan aktivitas mereka tidak urusan dunia kecuali urusan akhirat. Yang Rasulullah SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan, melakukan hal yang membawa manfaat kepada kalian. Manfaat untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun isma'u faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan wahai saudaraku, yang amalan ini adalah amalan yang akan ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Amalan ini garis pembeda antara kita orang-orang muslim dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan amalan ini merupakan cahaya tiang agama kita. Maka siapa saja yang melaksanakan, yang mengerjakan amalan ini, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah menjaga agama dan diri mereka. Dan siapa saja yang meninggalkannya, maka tiada beda antara diri mereka dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Saudaraku, amal apakah yang kita maksudkan ini? Amal apakah itu wahai saudaraku kaum muslimin? Amalan itu adalah salat kita. Ya, salat kita. Salat yang kita kerjakan, yang merupakan rukun Islam, yang Rasulullah SAW menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau yang pertama bersyahadat, persaksian kita, sumpah kita bahwasannya kita tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita mengakui Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tak lebih dari itu. Yang kedua, Rasulullah menyatakan waktu qimas salah, dan engkau menegakkan salat, mengerjakan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya.
Dari hadis ini, wahai saudaraku, betapa jelas dan terang buat kita semua bahwasanya salat yang kita kerjakan ini adalah tiang agama kita. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang lain. Sabda Rasulullah SAW menyatakan, Ra'sul amri al-Islam. Pokok dari semua urusan itu adalah Islam. Orang yang telah berislam, yang mereka telah masuk Islam, maka semua urusan mereka telah terjaga dalam Islam. Semua kebaikan yang mereka kerjakan akan dibalas dengan sebaik-baik balasan. Lalu Rasulullah SAW menyatakan wa'amuduhu as-salah. Sedangkan tiang dari pokok urusan ini, tiang dari Islam ini adalah salatnya. Wasinatu dzirwawihi al-jihad. Dan puncak mahkota dari semua urusan ini adalah berjihad dalam rangka membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pokok semua urusan adalah salat, dan tiang dari urusan itu adalah salat. Pokok dari semua urusan itu adalah Islam, dan tiang dari pokok urusan tadi adalah salat. Maka siapa saja yang melalaikan salat, meninggalkan salat, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang telah merobohkan bangunan yang bernama Islam. Bangunan bernama Islam. Dan salat ini amalan yang pertama kali dihisab, wahai saudaraku. Rasulullah SAW menyatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti adalah salatnya. Salat yang kita kerjakan hari ini adalah amalan yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in saluhat faqad saluha sairu amalihi. Kalau salat yang kita kerjakan, salat yang kita lakukan ini kita lakukan dengan penuh kebaikan, kita perhatikan tumakninahnya, rukun dan syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap baik seluruh amalan yang kita kerjakan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau seandainya salat kita itu buruk dalam pelaksanaannya, pengerjaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap maka buruklah seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Lihat bagaimana salat Allah Subhanahu wa taala jadikan ukuran timbangan dari amalan yang kita kerjakan. Amalan apapun yang kita lakukan, barometer yang pertama adalah salat kita. Kalau salat kita baik, bagus, benar, terpenuhi semua rukun dan syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala secara otomatis akan menganggap seluruh amalan yang kita kerjakan, seluruh amalan yang kita lakukan ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, wa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu baik, maka sungguh dia akan beruntung, maka sungguh dia akan memperoleh kebahagiaan. Wa in fasadat, kalau salatnya itu buruk, ya kalau salat itu jelek, faqad khaba wa khasara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang celaka, orang yang sengsara. Masya Allah. Jadi hari ini, wahai saudaraku, salat yang kita kerjakan ini adalah ukuran timbangan dari amal yang kita lakukan. Dan salat akan menjadi cahaya bagi hati dan pikiran kita. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya. Semakin baik salat yang kita kerjakan, maka akan semakin terang dan bercahayalah kehidupan kita. Hati kita akan semakin tenang, urusan kita akan semakin Allah Subhanahu termudahkan. Kuncinya bagaimana kita menjaga dan memperhatikan salat kita. Aqulu kama sami'tu mastaghfiru wa lakum wa lisal muslimina fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Tentang kriteria karakteristik orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mari sejenak kita simak ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung sekali hamba-hamba Allah yang beriman itu. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang beriman itu. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina hum fis salatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika mereka mengerjakan salat mereka, mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang pikiran mereka fokus kepada salat yang mereka kerjakan. Sedangkan bisikan duniawi dan urusan-urusan dari perkara duniawi mereka semuanya melupakan. Konsentrasi mereka, fokus mereka pada salat yang mereka kerjakan. Ini kriteria hamba Allah yang beruntung yang pertama. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam pelaksanaan salat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang dari perkara yang sia-sia. Perkara yang hanya mengandung tawa dan canda. Mereka adalah orang-orang yang menjauh darinya. Mereka memfokuskan waktu dan umur mereka untuk diisi dengan amal takwa. Orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang memfokuskan waktu dan aktivitas mereka. Tidak urusan dunia kecuali urusan akhirat. Yang Rasulullah SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk mengerjakan, melakukan hal yang membawa manfaat kepada kalian. Manfaat untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau seandainya itu perkara yang sia-sia, perkara yang tiada arti, perkara yang tiada guna, mereka adalah orang-orang yang paling menjauh darinya. Karena mereka adalah orang-orang yang menjaga kualitas waktu dan umur mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyingkir dari perkara yang sia-sia. Itu yang kedua. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang dalam urusan pembayaran zakat mereka adalah orang-orang yang mengerjakan. Baik zakat yang berkaitan dengan harta yang mereka miliki, dengan harta yang mereka punya, yang harus dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya apabila telah tercukupi haul dan nisabnya. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak sayang mengeluarkannya. Mereka berikan itu kepada hak fakir miskin atau orang-orang yang berhak untuk menerimanya dari 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat tersebut. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga farji mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Mereka menjaga cinta setia mereka hanya kepada yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Mereka adalah orang-orang yang menjaga farji mereka dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka orang yang menjaga diri mereka dari perzinahan, dari hal-hal yang merusak kehormatan dan menghancurkan harga dan martabat mereka. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka akan salurkan syahwat mereka kepada yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Kepada siapa? Istri-istri yang mereka miliki atau budak-budak yang mereka punya. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, faman iftagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Adapun orang-orang yang melampaui batas mencari dari apa yang telah Allah Subhanahu halalkan tadi, ya, dari wanita-wanita yang tidak sah, mereka berzina, mengkhianatin cinta setia mereka kepada istri mereka yang sah, maka mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemurkaan untuk mereka. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang beriman yang berikutnya yang beruntung adalah mereka adalah orang-orang yang menjaga perjanjian. Mereka adalah orang yang menjaga amanah yang telah diamanahkan kepada mereka. Mereka adalah orang yang amanah melaksanakan apa yang telah menjadi beban dan tanggung jawab mereka. Dan mereka bukanlah manusia-manusia pengkhianat yang mengkhianatin apa yang telah menjadi kewajiban dan tugas mereka. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang dari salat yang mereka kerjakan, mereka adalah orang-orang yang sangat menjaganya.
Lihat wahai saudaraku, dari ayat yang pertama yang menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung, yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Ditutup di ayat yang ke-9, yaitu orang-orang yang sangat menjaga sholat-sholat yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi orang yang beruntung itu yang pertama diawalin, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan ditutup dengan perkataan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat mereka. Menjaga sholat dari waktu pengerjaannya ataupun dari tata caranya. Masya Allah. Masya Allah. Nah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi kriteria orang-orang yang beruntung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat Al-Mu'minun. Makanya tak heran Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah berkata ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, di saat beliau dalam keadaan sakratul maut, maka beliau berpesan dengan pesan yang menyatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat kalian, lihat salat kalian, perhatikan salat kalian, dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Ini adalah pesan terakhir dari Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW, agar kita betul-betul memperhatikan salat kita, betul-betul menjaga salat kita. Karena sholat ini, sebagaimana sudah kita terangkan di awal dan di khutbah yang kedua ini, adalah penjaga, ya, penjaga dan penentu dari baik dan buruknya amalan-amalan kita yang lainnya yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab di hari kiamat nanti. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan batin kepada kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan keberuntungan dan mudahkan kita untuk mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kelalaian kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat khilaf dan salah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari semua sholat yang selama ini kita kerjakan yang penuh dengan kesembarangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.